damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung tertulis dalam kitab Evangelium Matius pasal yang ke-27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tadi bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayaninya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kematian yang mematikan kematian, itulah yang bisa kita pahami. Itulah salah satu pesan dari Jumat Agung, yaitu kematian yang mematikan kematian. Karena kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang memberi kehidupan. Karena kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang menghidupkan, yang membebaskan manusia dari kematian dan dari segala kuasa-kuasa dunia.
Bapak Ibu saudara-saudara, dari pemahaman itu bahwa kematian Tuhan Yesus itu yang mematikan kematian, kematian yang menghidupkan, ada 4M yang bisa kita lihat dari salib Kristus, salib Yesus yang ada di Bukit Golgota. Dan ini menjadi makna daripada Jumat Agung itu. M yang pertama, kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk memulihkan. Kematian Yesus itu adalah untuk memulihkan, yaitu memulihkan dunia ini yang sudah syarat dengan dosa, yang sudah hidup dengan penuh kelaliman, penuh dengan kejahatan. Dunia ini sudah menjadi panggung sandiwara. Kematian Kristus itu mengembalikan dunia ini menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Dan sekaligus Bapak Ibu saudara-saudara, memulihkan kemanusiaan kita. Kita manusia yang telah syarat dengan dosa, syarat dengan kegelapan, jauh dari Tuhan. Imago Dei itu telah hilang dalam diri kita. Maka kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk memulihkan kita, memanusiakan kita, supaya kita menjadi manusia Allah. Manusia mengembalikan imago Dei. Itu yang pertama. M yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah mendamaikan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah seteru dengan Allah. Manusia saling membenci, manusia saling bermusuhan satu dengan yang lain. Terputusnya hubungan kita dengan Allah. Tapi salib Kristus itu mendamaikan kita. Kematian itu adalah rekonsiliasi. Salib Kristus itu adalah rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, di mana Yesus menjadi mediator di sana, mendamaikan manusia dengan Allah, sekaligus mendamaikan manusia dengan manusia. Itulah keajaiban yang terjadi di Bukit Golgota, di mana kita lihat tabir bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Itu dapat menggambarkan terputusnya sekat itu, pembatas itu, sehingga batasan-batasan itu telah hilang dari kehidupan kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Kematian Kristus itu adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita sesama kita. Maka makna pesan Jumat Agung itu, semua orang Kristen harus menjadi agen-agen perdamaian, membawa perdamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, mengampuni. Yang ketiga itu mengampuni. Kematian Tuhan Yesus itu adalah merupakan absolut Allah, absolusi Allah, pengampunan Allah, di mana semua dosa pelanggaran kita diampuni oleh Allah. Kita lihat Tuhan Yesus di salib itu. Di saat hidupnya diceritain, di saat dia mengalami suatu siksaan penderitaan yang luar biasa, dia masih mengampuni seorang penjahat yang ikut disalibkan di sebelah kanannya. Dia mengampuni.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pesan Jumat Agung ini juga bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup saling mengampuni satu dengan yang lain, dapat saling memaafkan satu dengan yang lain, sebagai tanda kita telah menerima kemerdekaan kita. M yang keempat, yaitu menyelamatkan. Kematian Yesus itu adalah memberi keselamatan. Dia mati untuk keselamatan kita. Kematian Kristus itu memberikan kehidupan yang abadi, sehingga kita patut bersuka cita karena melalui kematian Kristus kita memperoleh kehidupan yang abadi. Itulah kematian yang mematikan kematian. Kematian kita telah dimatikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh kehidupan yang abadi. Kematian yang memberi kehidupan. Tidak ada keselamatan tanpa salib. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Oleh karena itu pesan yang ketiga dalam Jumat Agung ini, bagaimana kita Bapak Ibu saudara-saudara menyampaikan kabar kehidupan itu. Bagaimana kita merealisasikan keselamatan itu bagi sebuah orang. Peristiwa penyaliban Yesus bukan hanya instrumen, tetapi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah bukti suatu takhta kemenangan, kekuatan, dan wujud kasih Allah dan solidaritas Allah. Kita harus lebih berenung Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa salib itu adalah takhta kerajaan Allah, bahwa salib itu adalah wujud nyata kasih Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, karena salib Kristus itulah kita refleksikan dalam 4 hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi kita pada saat ini. Yang pertama, salib Kristus itu, kematian Kristus itu harus menjadi kekuatan dan kemenangan bagi setiap orang dalam perjalanan hidupnya. Salib Kristus itu menjadi kekuatan dan kemenangan dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Kedua, salib Kristus, kematian Kristus itu harus dapat memperbarui hidup kita. Kematian Kristus itu mendorong kita berbenah diri, memperbaiki kehidupan kita, agar kita tidak menyalibkan Kristus yang kedua kali, sehingga kita dapat lebih solider, memahami nilai kemanusiaan, menghargai nilai kemanusiaan. Dalam situasi bangsa dan negara kita ini, sebagai gereja kita harus solider. Minimal kita berdoa untuk bangsa ini, untuk masyarakat Indonesia, agar terbebas dari ancaman wabah virus ini. Dan yang ketiga, salib Kristus itu mendorong kita untuk dia melayani Tuhan, memberitakan keselamatan, menyampaikan kabar Injil. Tahun ini HKBP menekankan tahun pekabaran Injil, tahun seni.
Maka melalui kematian Tuhan Yesus peringatan ini, kita harus bersemangat bersama-sama untuk bersedih, memberitakan Injil, minimal membangun solidaritas, kepedulian kepada sesama, agar kita bersama-sama dapat membangun kehidupan yang baik, agar kita bersama-sama dapat hidup rukun dalam kemajemukan. Dan yang keempat refleksinya, yaitu salib Kristus itu harus mewarnai kehidupan kita. Ajakan memikul salib. Salib Kristus itu harus mewarnai kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita. Itu yang dikatakan pikulah salibku. Kita harus membawa salib itu. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memikul salib dalam kondisi apapun. Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena itu, terimalah keselamatan itu. Terimalah kemenangan itu dengan cara memperbaiki kehidupan, memperbaiki kehidupan. Mungkin saat ini kalau kita beribadah di rumah kita masing-masing, ini saat yang tepat untuk menjadi introspeksi diri, agar kita dapat lebih berbuat yang baik untuk kerajaan Tuhan. Kristus telah mati untuk kita. Beritakanlah, saksikanlah, seperti para prajurit-prajurit yang menjaga Yesus di kayu salib itu, membuat suatu pengakuan, dan ini akan menjadi pengakuan kita, menjadi kesaksian kita. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Semua kita harus mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apa yang kita lihat dari prajurit itu? Dia tidak menutupi kebenaran, tapi dia mempublikasikan kebenaran itu tentang Tuhan Yesus. Apa yang mereka lihat, dia katakan. Nah, kita harus menyuarakan itu, tidak menyembunyikan kebenaran itu. Bapak Ibu saudara-saudara, menghadapi virus corona ini melalui limbah ini, kami juga menghimbau, mengajak kita untuk bersama-sama ikut memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan yang kedua, mari kita juga menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita, agar imun tubuh kita kuat untuk menghadapi. Dan yang ketiga yang paling penting, kita harus mampu menjaga suasana hati kita tetap tenang, menjaga pikiran kita tetap tenang. Jangan panik, karena melalui ketenangan kita, kekebalan tubuh kita, maka kita akan terbebas dari wabah virus corona ini. Marilah kita semangat. Jumat Agung ini memotivasi kita semangat bangkit, jangan terpuruk karena kita di rumah. Tapi mari semangat, mari mulai bergerak lawan segala wabah virus dengan iman dan dengan imun yang sehat, agar kita terbebas dari virus corona. Yesus telah mati untuk kehidupan kita. Segala penderitaan itu telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Allah Bapa,
Engkau telah mengutus anak Yesus Kristus untuk membebaskan kami, untuk menyelamatkan kami. Karya kematian Kristus di Bukit Golgota, itulah yang memulihkan kami, itulah yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu, kami akan bangkit, bergerak untuk bersaksi tentang kebesaran, menyatakan kabar keselamatan. Kami akan bangkit dan bergerak untuk melawan segala wabah, penyakit, dengan iman kepercayaan kami, karena kami yakin Tuhan telah menaklukkan segala kuasa-kuasa. Berkatilah seluruh umat, secara khusus di Resort Mustika Jaya, agar semuanya dalam keadaan sehat. Berikan pikiran yang tenang, suasana hati yang tenang, agar kami dapat selalu bersukacita. Seluruh jemaatku yang dalam perawatan saat ini, Tuhanlah yang memulihkan hidup mereka, agar di Jumat Agung ini juga mereka bersukacita. Berkatilah kami Tuhan, para pelayan-pelayan, agar kami tetap semangat kuat untuk melayani jemaat, agar kami tetap yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan sampai kepada jemaat. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami selalu ikut membawa berita keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus yang mati, kami berdoa. Amin.